Selamat pagi teman-teman. Di sini kita akan belajar mengenai teknologi dan media pembelajaran dan proses komunikasi pembelajaran IPA di SD. Perkenalkan, nama saya Eva Anggreni Bruginting, NPM 1905030048. Aset Surhelan mengemukakan bahwa pembelajaran pada hakikatnya merupakan komunikasi yang tradisional yang bersifat timbal balik di antara guru dengan siswa maupun siswa dengan siswa dan lingkungan belajar dalam upaya mencapai tujuan pembelajaran. Dari makna pembelajaran di atas terdapat makna inti bahwa pembelajaran harus mengandung unsur komunikasi dan informasi. Dengan demikian, produk dan proses teknologi yang dibutuhkan dalam pembelajaran sesuai dengan karakteristik tersebut. Keberadaan teknologi harus dimaknai sebagai upaya untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi, dan teknologi tidak dapat dipisahkan dari masalah. Sebab teknologi lahir dan dikembangkan untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh manusia. Fungsi teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran. Teknologi informasi dan komunikasi memiliki 3 fungsi utama yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran, yaitu 1. Teknologi berfungsi sebagai alat. Dalam hal ini tidak digunakan sebagai alat bantu bagi pengguna atau siswa untuk membantu pembelajaran. Misalnya, dalam mengolah kata, mengolah angka, membuat unsur grafis, membuat database, membuat program administrasi untuk siswa. Teknologi berfungsi sebagai ilmu pengetahuan. Dalam hal ini, teknologi sebagai bagian dari disiplin ilmu yang harus dikuasai oleh siswa. Misalnya, teknologi komputer dipelajari oleh beberapa jurusan di perguruan tinggi seperti informatika, manajemen informasi, ilmu komputer, ya. Teknologi berfungsi sebagai bahan dan alat bantu untuk pembelajaran. Dalam hal ini, teknologi dimaknai sebagai bahan pembelajaran sekaligus sebagai alat bantu untuk menguasai sebuah kompetensi berbentuk komputer. Peran informasi dalam metodologi pembelajaran sebagai bagian dari pembelajaran teknologi memiliki 3 kedudukan, yaitu sebagai suplemen, komplemen, dan substitusi. Berperan perguruan tinggi di negara-negara maju memberikan beberapa alternatif model kegiatan pembelajaran atau perkuliahan kepada para mahasiswa. Tujuannya adalah untuk mempermudah para mahasiswa mengelola kegiatan pembelajaran perkuliahan. Ada 3 alternatif model kegiatan pembelajaran yang dapat dipilih para mahasiswa, yaitu 1. Konvensional atau tatap muka, 2. Sebagai secara tatap muka dan sebagian lagi melalui internet, 3. Sepenuhnya melalui internet. Peran teknologi informasi dalam modernisasi pendidikan. Ada 3 hal yang penting yang harus dipikirkan ulang terkait dengan modernisasi pendidikan. 1. Bagaimana kita belajar? 2. Apa yang tidak kita pelajari? 3. Kapan dan di mana kita belajar? Manfaatan sumber belajar. Belajar mengajar sebagai suatu proses merupakan suatu sistem yang tidak terlepaskan dari sistem yang lainnya. Salah satu komponen dalam pembelajaran adalah sumber belajar. Sumber belajar lahir dalam upaya untuk meningkatkan kadar hasil belajar. Secara sederhana, sumber belajar adalah daya yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pembelajaran untuk kemudahan kepada mahasiswa dalam belajar memahami dan memperoleh suatu keterampilan dalam pembelajaran.